Halo anak-anak kelas 7. Hari ini kita belajar PKN. Kita masuk ke bab 2 ya, yaitu norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama itu yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat ya. Baik, untuk anak kami boleh dibuka bukunya halaman 31, buku PKN-nya ya, halaman 31 sambil diikuti ya, Nak. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu itu pengertian daripada norma. Nah, apakah norma itu? Nah, norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat ya. Jadi, norma ini merupakan suatu aturan. Jadi anak-anak kami selain daripada di sekolah yang ada aturan, pasti di rumah anak-anak ada aturannya ya, baik makan, belajar, tidur. Nah, itu disebut dengan norma. Nah, ini kita bahas di masyarakat, contoh di lingkungan kita masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada 4 jenis norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Nah, yang pertama itu ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan atau disebut dengan norma moral. Terus ada norma kesopanan atau norma adat, dan yang terakhir itu ada norma hukum. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 4 jenis norma tersebut ya. Baik, kita bahas yang pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama ini merupakan kaidah atau ketentuan yang bersumber dari kitab suci ya. Nah, norma agama ini berisi tentang perintah, larangan ataupun anjuran dari Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi orang yang melanggar akan mendapat dosa, sedangkan yang melaksanakan akan mendapat pahala ya. Nah, adapun fungsi daripada norma agama itu ya, supaya hidup kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Maksudnya jika kita melakukan norma agama itu dengan baik ya, maka ya kita akan bahagia tetap ya, dan kita akan disayang sama Tuhan gitu ya. Nah, di sini ada contoh norma agama ya. Anak-anak boleh lihat contoh berikut ini menandakan bahwa adanya persatuan atau saling menghargai satu sama lain ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku gitu ya. Jadi adanya saling menghargai sesama manusia gitu. Nah, jadi di sini tidak ada saling membeda-bedakan ya antara satu sama yang lain. Jadi semuanya sama ya, saling menyayangi, saling menghargai walaupun berbeda suku ataupun berbeda agama. Baik, kita lanjut ke norma yang berikutnya yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia dalam masyarakat ya. Jadi norma kesopanan ini diikuti dan ditaati sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang ada di sekitarnya ya. Nah, adapun tujuan daripada norma kesopanan ini yaitu supaya manusia bertingkah laku dengan baik ya di dalam pergaulan hidupnya, ataupun bertingkah laku yang baik dalam lingkungan ya. Nah, ini ada contoh norma kesopanan ya. Nah, anak-anak boleh lihat gambar di bawah. Yang pertama, seorang siswa yang menyalin gurunya ya, bahwa di sini kelihatan adanya norma kesopanan antara siswa dengan guru ya, tingkah laku yang baik yang patut ditiru ya.
Terus yang gambar yang kedua, di situ bisa kita lihat ya bahwa seseorang mengetuk pintu sebelum masuk ya. Jadi mengucapkan salam ya ketika kita bertamu kepada orang lain atau ke rumah orang lain gitu. Jadi adanya suatu kesopanan itu maksudnya ya nak. Nah, maksudnya walaupun kita kenal dengan seseorang itu ataupun yang punya rumah, kita nggak asal masuk sembarangan gitu ya. Kita harus mengucapkan salam. Baik, kita masuk ke norma berikutnya yaitu norma hukum ya. Nah, norma hukum ini yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang berlaku di dalam suatu negara tertentu ya. Jadi orang yang melanggar hukum ya akan mendapat hukuman ya, tergantung dengan suatu ketentuan dari negara gitu. Nah, adapun tujuan daripada norma hukum ini dibuatnya supaya bisa mencapai kedamaian hidup bersama ya. Jadi adanya keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Jadi norma hukum ini perlu diterapkan ya nak ya, supaya orang-orang tidak sembarangan berbuat kejahatan gitu ya. Nah, di sini ada contoh norma hukum ya, di mana gambar yang pertama itu ada suatu sidang ya, sidang di pengadilan gitu. Nah, terus gambar yang kedua itu merupakan suatu razia ya. Biasanya jika kita membawa kendaraan terus kita tidak melengkapi surat-suratnya, maka kita akan dirazia dan ada sanksi untuk itu ya. Nah, sekarang ya kita lanjut ke norma berikutnya yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah peraturan tentang perbuatan baik dan buruknya yang bersumber dari hati nurani manusia ya. Jadi norma kesusilaan ini berisi tentang tingkah laku yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dan tujuan daripada norma kesusilaan ini yaitu supaya manusia mempunyai ataupun memiliki hati nurani yang bersih gitu ya. Jadi maksudnya adanya sifat penolong gitu ya, berbagi gitu maksudnya. Nah, di sini ada contoh norma kesusilaan ya, di mana anak-anak boleh lihat gambar ini, masing-masing saling membutuhkan. Jadi adanya rasa berbagi gitu ya. Yang pertama itu berbagi makanan, dan gambar yang kedua adalah berbagi dalam bentuk barang gitu ya. Nah, jadi di norma kesusilaan ini kita diajarkan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan ya, ataupun kepada orang yang sedang tidak mampu gitu. Baik anak-anak, kita lanjut ke tingkatan norma ya. Nah, tingkatan norma ini dimulai ada dari cara atau fisik, terus ada kebiasaan atau volkwis, terus ya ada tata kelakuan atau mores, dan juga ada istiadat atau customs. Nah, cara ini maksudnya lebih menonjol kepada hubungan antar individu dalam masyarakat ya, ataupun menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan ya. Nah, maksudnya di sini bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita menghadapi orang yang sedang marah gitu. Apakah kita ikut juga marah? Nah, itu maksudnya. Terus bagaimana cara kita menghadapi orang tua kita,
ketika orang tua kita itu sudah lelah untuk mencari nafkah ya. Nah, terus yang berikutnya ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan kekuatan mengikat yang lebih besar dibanding cara gitu ya. Jadi, kebiasaan kita di rumah seperti apa ya? Kebiasaan kita juga di sekolah seperti apa? Apakah di rumah itu kalian suka marah-marah kepada mama ataupun papa kalian gitu kan. Nah, itu merupakan suatu kebiasaan gitu. Jadi itu tidak perlu dilakukan ya, tidak perlu diterapkan gitu ya. Kebiasaan buruk itu dibuang. Nah, kebiasaan yang baik itu yang ditingkatkan ya nak ya. Terus tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma pengatur ya. Nah, tata kelakuan kita, bagaimana sifat kita ini mengarah ke sifat kita gitu ya. Jadi bagaimana kelakuan kita di lingkungan, di rumah ataupun di sekolah. Nah, seperti itu. Terus ada istiadat. Ini merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat gitu. Jadi bagaimana kelakuan kita di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan kita ya. Jadi tata kelakuan yang baik itu perilaku kita yang baik itu di mata masyarakat itu harus kita tingkatkan ya. Terus ada istiadat. Nah, ada istiadat ini merupakan tata kelakuan yang kekal gitu ya. Jadi adanya suatu aturan yang tinggi gitu ya. Jika memang dilarang ya kita tidak boleh melanggarnya. Nah, ketika kita melanggarnya, maka adanya sanksi yang harus dikasih ke kita gitu maksudnya. Nah, selanjutnya ada fungsi norma ya. Di sini ada beberapa fungsi norma. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu membantu mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Nah, jadi benar-benar norma atau aturan ini harus diterapkan ya, supaya bagaimana masyarakat kita terlihat tertib, terlihat teratur, terus nilai baiknya itu kelihatan gitu ya. Jadi adil, tidak membeda-bedakan ataupun membenci orang lain. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak boleh paham apa yang Mem sampaikan ya. Sekian dan terima kasih.